Bapak, Ibu jemaat serta simpatisan, selamat pagi. Selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Tina Chandra, 89 tahun, pada hari Senin 3 Juni 2024, mama dari Bapak Stefanus Tejo, mama mertua dari Ibu Penatua Yoke Halatif, oma dari Bapak Alvin Tejo dan Ibu Jane Adriani, serta Saudari Janet Tejo beserta cicit. Jenazah telah dikremasikan pada Rabu 5 Juni di Krematorium Grand Haven. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita Navier Kara Freddy, anak pertama dari pasangan Bapak Michael Christian Freddy dan Ibu Nadia Cendana pada Jumat 7 Juni. Kita doakan agar Kara dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Lomba desain amplop persembahan GKI Gading Indah. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengadakan lomba desain amplop persembahan dalam rangka pembaruan amplop persembahan untuk digunakan dalam kebaktian umum dan persekutuan serta di sekolah minggu. Lomba ini terdiri dari 2 kategori. A. Amplop umum untuk kebaktian umum dan persekutuan. B. Amplop anak untuk sekolah minggu. Hasil karya dikirimkan paling lambat 15 Juli. Untuk lengkapnya, umat dapat membaca warta digital atau poster PDF di grup WhatsApp. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengingatkan agar jemaat dan simpatisan yang kurang sehat, batuk, pilek, flu atau demam, agar menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila sedang beribadah atau beraktivitas di lingkungan gereja. Hari ini diadakan pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur yang akan melayani di GKI Gading Indah pada kebaktian umum 2 jam 9 nanti adalah penatua dari GKI Kemang Pratama dalam diri Penatua Bangun Simamora, Penatua Nyoman Sumarta, Penatua Nick Retno. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah yang melayani di GKI Bekasi Timur adalah Penatua Karel Cugito, Penatua Ining Ananta, Penatua Singgi Kumoro. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema dosa yang tidak dapat diampuni, akan dipimpin oleh Penatua Ana Nuraini. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia kita tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Dan Tuhan menyadari hal itu. Oleh karena itu Ia selalu menyediakan pengampunan tanpa yang tak terbatas dan bahkan tak bersyarat. Namun pada hari ini kita diingatkan bahwa Yesus pernah berkata di dalam Markus 3 ayat 29 yang cukup mengejutkan dan bahkan membuat saya berpikir ini perkataan Yesus yang menyeramkan. Sebab katanya, tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya. Mengapa Yesus berkata demikian? Mengapa perihal menghujat Roh Kudus menjadi dosa yang tidak dapat diampuni? Dan kita akan merenungkannya di pagi hari ini sambil mengingat bagaimana Allah yang mengasihi kita, Ia adalah penebus yang menghapus dosa-dosa manusia. Mari kita menyanyikan bersama-sama sebuah nama yang permai. Sebuah nama yang permai, sedaplah ku dengar, ku rindu menyanyikannya, membuat berdamai. Ku mengasihinya, Yesus penebusku, ku mengasihinya, membalas kasih-Nya. Terungkap dalam namanya, al kasih penebus, dihapus dosa manusia dengan darah kudus. Ku mengasihinya, Yesus penebusku, ku mengasihinya, membalas kasih-Nya. Terungkap kasih dan berkat yang diberi Bapa-Ku, meskipun jalanku berat, tetaplah langkahku. Ku mengasihinya, Yesus penebusku, ku mengasihinya, membalas kasih-Nya. Terungkaplah al kasih-Nya di dalam namanya, melipur hati yang resah, tiada bandingnya. Ku mengasihinya, Yesus penebusku, ku mengasihinya, membalas kasih-Nya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat 2 berkata demikian. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak untuk bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi.
Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kembali Tuhan kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami datang dengan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami yang kami lakukan secara sadar maupun kadangkala tidak sadar, yang menyakiti hati Tuhan dan melukai hati sesama kami. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh ikut dalam jalan-Mu yang benar. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh seturut dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Supaya hidup ini Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Sang Pemberi Hidup, kami berdoa. Amin. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia
milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Makin serupa Yesus Tuhanku, itulah nyanyian yang kami naikkan bersama-sama ya Tuhan. Itu menjadi harapan kami sebagai orang percaya. Di dalam kehidupan kami mau meneladani Engkau. Namun kehidupan seringkali bukan membuat kami makin serupa denganmu, namun membuat kami justru semakin jauh daripadamu. Ketika kami mementingkan kepentingan kami sendiri, ketika kami sulit untuk dapat mengasihi, apalagi ketika kami berada di dalam pergumulan yang berat dalam hidup kami. Seringkali mengikut Tuhan menjadi pilihan paling akhir. Namun Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih. Engkau Allah yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Engkau memanggil kami tanpa henti untuk terus mendekat kepadamu. Sekalipun kami mungkin tidak selalu mendengar suaramu. Dan di pagi hari ini kami juga diingatkan untuk bersama-sama merenungkan bahwa ada dosa yang tidak dapat diampuni. Dan itu dari perkataan Yesus sendiri. Maka Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami. Tanpa tuntunan dan bimbingan Engkau, kami tidak mampu meneladani Tuhan kami Yesus Kristus. Tanpa tuntunan dan bimbingan Tuhan, kami tidak mampu membuka hati dan pikiran kami untuk menemukan pesan firman Tuhan yang menerangi langkah kami. Maka bersabdalah ya Allah, kami siap untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kejadian 3, ayatnya yang ke-8 hingga ke-15. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut, karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdayaku, maka aku makan." Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan, dan debu akan kau makan seumur hidupmu.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam, dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Ya Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu beri perhatian kepada suara permohonanku. Oh, dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Jika kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamulah pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya. Lebih daripada bunga yang mengharapkan datangnya pagi. Jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Berharaplah pada Tuhan hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak Dia lakukan pembebasan, Dia yang kan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Bacaan kedua, bacaan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai dengan 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 13
sampai 2 Korintus 5 ayat 1. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berbicara. Kami juga percaya dan sebab itu kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batinia makin diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian sabda Tuhan. Bacaan diambil menurut Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 3 ayat 20 sampai 35. Markus 3 ayat 20 sampai 35 berkata demikian. Yesus pulang ke rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terpecah, ia tidak dapat bertahan, tetapi sudah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak lebih dulu mengikat orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumahnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mencari engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudari. Saya rasanya sudah lama tidak berkhotbah, tapi sekalinya berkhotbah selalu mendapat tema yang menyeramkan. Dosa yang tidak dapat diampuni. Dan jujur saja Ibu Bapak, semingguan ini saya jadi sulit tidur. Karena saya memikirkan tema ini bukan saja menyeramkan, tapi menyimpan masalah, ya. Kenapa menyimpan masalah? Karena seperti yang dinyanyikan dalam Mazmur yang tadi kita daraskan bersama-sama, di sana dikatakan, berharaplah pada Tuhan hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Banyak dia lakukan pembebasan. Dia yang akan bebaskan kita dari dosa. Dan karena saya stres gitu ya, semingguan memikirkan apa maksud dari dosa yang tidak dapat diampuni ini, ketika saya menemukan jawabannya yang nanti kita akan renungkan bersama-sama, untuk pertama kalinya dalam ibadah di mana saya yang bertugas khotbah, pagi ini saya bangun kesiangan. Walaupun ibadahnya tidak mundur, tapi percayalah Ibu Bapak, setiap saya tugas, saya selalu datang 1,5 jam sebelum. Jadi jam 5 subuh biasanya saya udah nyampe. Saya sudah mempersiapkan diri. Namun pagi ini saya bangun jam 6 pagi. Saya mendapatkan telepon, langsung saya tolak. 3 kali saya ditelepon dengan harapan semoga penatua yang menelpon saya menyadari kalau saya sudah bangun tapi saya sedang bersiap-siap menuju ke sini. Problematis karena kita kenal Allah yang Maha Pengampun, panjang sabar, setia, selalu memberikan pengampunan, namun kenapa ada dosa yang tidak dapat diampuni? Dan itu bukan datang dari pendeta yang keisengan membuat tema yang menyeramkan. Tema ini justru datang atau bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang berkata, namun siapa yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Kata hujatan itu sendiri Ibu Bapak diambil dari kata Yunani blasphemia, yang berarti sengaja untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik pada hal yang benar-benar baik. Atau sederhananya dalam kasus ini menyangkali apa yang benar. Menghujat, menyangkali apa yang sesungguhnya benar. Dan karena itu saya ingin mengajak kita semua melihat apa sih peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Bukankah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah sebagai penuntun kepada sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan peran Roh Kudus itulah yang menuntun kita kepada sang kebenaran. Terlebih lagi dalam orang-orang Yahudi memaknai kebenaran itu menunjuk pada kesetiaan pada sang sumber, yaitu Allah. Itu sebabnya Allah sendiri adalah sang kebenaran, karena ia adalah sang sumber kehidupan. Asal, muasal dari semua yang ada. Dan Yesus menyatakan dirinya sebagai sang kebenaran. Ia yang menyibakan siapa Allah. Tanpa
Tuhan Yesus Kristus, kita nggak tahu siapa itu Allah. Ia yang membawa kembali manusia kepada Allah. Mengenal Allah yang berlimpah ruah dalam kasih dan cinta, bahkan pengampunan. Dan itu sebabnya di dalam 2 Korintus tadi, dalam 2 Korintus 6, di ayat yang tidak kita baca, di sana dikatakan, ia juga membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Maka peran Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita membuat kita tahu, punya pengetahuan tentang siapa Allah. Dan itu tampil dari wajah Kristus, yang oleh Dia kita mengenal Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, penuh belas kasih, dan penuh dengan kesabaran. Lalu Ibu Bapak, pertanyaannya apa jadinya kalau kita menghujat Roh Kudus? Kalau kita menyangkali peran Roh Kudus, kita nggak akan mengenal, bukan? Allah yang penuh kasih itu, yang berbelas kasih itu, yang murah hati itu, kita nggak akan mengenal cinta Allah yang begitu besar sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Tanpa peran Roh Kudus, kita tidak tahu bahkan kalau dosa-dosa kita telah diampuni. Mungkin ketika mendengar tema ini atau mendengar penjelasan saya, kita berpikir dalam hati, kalau begitu mah saya nggak mungkin menghujat Roh Kudus. Toh saya ke gereja setiap minggu, saya rajin berdoa, saya kenal dekat dengan Tuhan. Saya tahu kok Tuhan mengampuni saya. Saya tahu Tuhan Yesus Kristus telah berkorban di kayu salib buat saya. Jadi gak perlu saya menakutkan apa itu dosa yang tidak dapat diampuni. Tunggu dulu Ibu Bapak, jangan senang dulu. Kenapa? Kita bisa merasa dekat dengan Allah, namun kita bisa menjadi pribadi yang merasa paling benar. Siapa yang ditegur oleh Tuhan Yesus? Ahli-ahli Taurat? Saudara-saudara Yesus sendiri yang berkata dia dirasuki oleh setan. Kita bisa merasa dekat dan kenal dengan Tuhan, tapi justru kita bisa menjadi orang yang merasa paling benar. Bukannya mengindahkan tuntunan dari sang kebenaran, kita malah sibuk menghakimi sana dan sini. Mungkin kita berpikir, oh bukankah Yesus itu jalan kebenaran dan hidup? Kita hidup sudah di dalam kebenaran, itu buat mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus. Bukan, yang ditegur oleh Tuhan Yesus adalah ahli-ahli Taurat. Orang yang tekun mengikuti perintah Tuhan. Saudara-saudara Yesus, bukankah seharusnya mereka adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan? Tapi toh ternyata mereka juga tidak mengenal sang kebenaran itu sendiri. Karena mereka merasa paling benar. Orang yang merasa paling benar adalah orang-orang yang juga sulit mengampuni orang lain. Bagaimana mungkin mengampuni orang lain, orang mereka sendiri tidak pernah merasa bersalah atas tindakan-tindakannya. Allah memang panjang sabar dan setia, itu yang kita kenal. Tapi kita bisa jadi pribadi yang seperti Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa. Bukannya mengakui datang kepada Tuhan, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Bersembunyi di dalam dosa, mencari kambing hitam. Yang penting bukan saya, orang lain yang bersalah. Allah itu murah hati dan penuh belas kasih.
tapi kita bisa jadi orang yang tawar hati. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaannya, kita baca dari surat 2 Korintus. Kita bisa menjadi tawar hati saat melihat ketidakadilan, ketidakbenaran terjadi di sekitar kita. Lihat dunia saat ini, bukankah membuat kita semakin jatuh pada penghakiman dan kebenaran yang diputar balikan? Kita bisa jadi tawar hati saat kita membiasakan, menormalisasikan ketidakbenaran yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Ibu bapak dan saudara-saudari, Allah adalah Allah yang maha pengampun, panjang sabar, murah hati dan penuh belas kasih. Tetapi karena dosa menghujat Roh Kudus, kita bisa terjatuh, menyangkali Roh Kudus yang menuntun kita pada sang kebenaran. Bukan karena Allah tidak maha pengampun, tapi karena kita tidak kenal pada Allah yang maha pengampun itu. Lalu bagaimana supaya kita tidak terjatuh pada benih-benih menghujat Roh Kudus? Merasa paling benar, tawar hati, bersembunyi dalam dosa, mencari kambing hitam. Yang perlu kita lakukan adalah bukan merasa paling benar. Jadilah pribadi yang mau terus belajar mengenali kehendak Tuhan. Jangan hanya merasa kita sudah percaya pada Yesus itu cukup. Sebab itu bisa membuat kita jatuh kepada pribadi yang merasa paling benar. Tapi belajarlah bahwa Allah itu penuh misteri. Kalau kata dosen saya, mengenal Allah itu seperti mengambil air dalam sumur yang amat sangat dalam. Tidak pernah ada habisnya. Selalu ada hal baru yang kita temui dan kita kenali dalam sang kebenaran itu. Maka jangan hanya mengenal, menghafal 1-2 ayat di dalam Alkitab lalu kita merasa paling benar. Tapi belajarlah untuk terus mengikuti kehendak Allah. Sadarilah bahwa mungkin kita hanya mengenal sedikit dari pribadi Allah yang selama ini kita pikir kita kenal dengan benar. Dan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang mau terus dibimbing oleh Tuhan. Bukan menyembunyikan dosa dan mencari kambing hitam, tapi jadilah pribadi yang mau datang kepada Tuhan. Di saat kita melakukan dosa, bukan kita bersembunyi pada kebenaran, penyangkalan diri, lalu mencari orang-orang yang bisa dikambing hitamkan, keadaan yang bisa dikambing hitamkan, apalagi Tuhan yang kita kambing hitamkan. Tapi datanglah dengan jujur, menjadi pribadi yang mau datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Gereja itu bukan gedungnya, Ibu Bapak. Kita adalah gereja itu, orang-orang yang datang ke gereja. Dan gereja bukanlah kumpulan orang-orang suci yang kebal oleh dosa. Gak ada satupun yang di ruangan ini bisa kebal dalam dosa. Bahkan saya sendiri bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi saat kita berdosa, saat kita tahu kita tidak melakukan kehendak Tuhan, datanglah kepada Sang Pengampun. Jujurlah bahwa kita memang bersalah dan berdosa. Bukan tawar hati, tapi jadilah pribadi yang batinnya selalu diperbarui. Dunia memang tidak baik-baik saja, tapi jangan sampai membuat hati kita ikutan tawar melihat ketidakbaikan itu, ketidakbenaran itu. Teruslah meminta tuntunan Roh Kudus untuk dapat menuntun setiap kita, supaya kita dapat diperbarui dari hari ke hari, mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Hanya dengan memperbarui batin kita, maka kita semakin bisa mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka hari ini Ibu Bapak, kita diingatkan untuk tidak menyangkali peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Memang dosa-dosa kita telah diampuni, tapi ingatlah kita juga bisa menjadi pribadi yang menyangkali Roh Kudus ketika kita yang sendiri tidak mengenali siapa Allah dalam hidup kita. Menyangkali sang kebenaran yang ada dalam hidup kita. Sang pengampun itu, sang Allah yang penuh belas kasih. Maka perhatikanlah selalu diri kita untuk terus hidup dalam tuntunan Allah, dalam tuntunan Roh Kudus yang memimpin kita pada sang kebenaran. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang akan terus memberitakan pengampunan kepada sesama kita, yang terus menyatakan kasih Allah juga kepada sesama kita. Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Pembara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Maha Baik, Allah yang begitu besar kasih-Nya kepada setiap kami. Saat ini Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu yang menyadarkan setiap kami bahwa kami pun dapat terjatuh dalam dosa menghujat Roh Kudus ketika kami menyangkali peran Roh Kudus itu sendiri dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami merasa paling benar, kami tidak melihat atau tidak mengenal Engkau sebagai Allah yang Maha Pengampun. Ketika kami tawar hati, kami adalah orang-orang yang melanggengkan ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam hidup kami. Ketika kami berdosa, kami seringkali menyembunyikan diri kami di dalam dosa dan bahkan membuat kami mencari kambing hitam. Bahkan kadang pun kami mengkambing hitamkan Tuhan yang sudah begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, kami adalah orang-orang yang begitu rentan terhadap dosa menghujat Roh Kudus. Karena kami merasa paling dekat dan paling kenal dengan Engkau, Allah kami. Karena itu kami membutuhkan tuntunan dan bimbingan Tuhan yang terus mengingatkan kami, menolong kami, bahwa Roh Kudus dapat terus bekerja di dalam hati kami ketika kami mau mengakui segala dosa dan dosa kami, bukan menyangkalinya.
ketika kami tidak tawar hati tapi melihat kepada sesama kami dengan kepedulian, belas kasih yang telah Engkau teladankan dalam diri Yesus Kristus. Bukan merasa paling dekat dan paling kenal dengan Engkau, tapi kami mau terus dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus yang membuat kami semakin mengenali Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Allah, kiranya dalam pergumulan kami hari lepas hari, kami dapat terus memandang kepadamu, kami dapat terus melihat kepadamu, karena Engkau adalah sang terang yang menerangi langkah hidup kami, membuat kami memahami Allah yang maha baik. Kami saat ini berdoa bagi saudara kerabat kami yang sedang sakit dalam pergumulan keluarga, yang saat ini dalam mencari pasangan hidup, pekerjaan dan studi. Kami yang sedang menggumuli mencari makna dari berbagai persoalan yang kami temui. Kiranya ya Allah, Engkau sang kebenaran itu yang menuntun setiap kami, sehingga kami dapat peka terhadap jawaban doa-doa yang telah kami sampaikan dan menerimanya dengan hati yang terbuka, karena kami tahu Engkau mau memberikan yang terbaik pada setiap kami. Kiranya kami mau berdoa bagi mereka yang saat ini dalam perawatan, bagi Pak Andi, Hamdono dan Oma Lianawati. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hikmat dan pengharapan di dalam kelemahan tubuh mereka saat ini. Kiranya kekuatan yang datang daripadamu membuat mereka bukan saja bertahan, namun juga memiliki pengharapan yang tidak redup di dalam Engkau. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja kami, untuk setiap program yang kami jalankan. Kiranya pelayanan yang kami lakukan dapat menyatakan kasih Allah, menyatakan pengampunan, menyatakan belas kasih kepada saudara-saudari kami, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Kami berdoa ya Allah bagi bangsa dan negara kami, bagi ketidakadilan yang terus terjadi hingga saat ini, politik yang menyimpan begitu banyak ketidakbenaran. Tuhan, kiranya Engkau adalah Allah yang menuntun setiap pemimpin kami. Engkau yang memberikan mereka hikmat dan takut akan Engkau, sehingga mereka dapat menjalankan amanat mereka dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kedamaian dan kesejahteraan boleh terjadi di bangsa ini. Kami juga berdoa bagi perdamaian dunia, di mana perang masih terus terjadi. Hanya oleh belas kasih-Mu ya Tuhan, yang Engkau taruh di dalam hati setiap orang, menyadarkan mereka bahwa mengasihi lebih indah dibandingkan berperang, mencari kekuasaan. Maka biarlah dengan tuntunan Roh Allah, perdamaian itu boleh semakin nyata di dalam bangsa-bangsa di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kiranya gereja di seluruh dunia juga dapat mengupayakan untuk terus menyatakan perdamaian di dalam kehidupan mereka. Dan itulah panggilan setiap kami, membawa perdamaian di tengah-tengah lingkungan kami dimanapun Engkau tempatkan kami. Maka kiranya Roh Kudus yang terus menuntun dan menolong kami, membawa perdamaian itu menjadi semakin nyata dalam hidup hari lepas hari. Inilah doa-doa kami ya Allah, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan kepada tulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencernihkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas begitu banyak berkat dan juga kekuatan yang boleh beserta dengan kami, terlebih kepada keluarga kami juga ya Tuhan, sehingga kami boleh melalui kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhan.
Umat yang terkasih, kiranya Roh Kudus terus meluap di dalam hati kita agar kita peka dengan tuntunan Tuhan dan juga terbuka pada pengampunannya, sehingga kita mampu merasakan berkat dan anugerah Tuhan yang penuh di dalam kehidupan kita. Kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.